Dalam lomba galatama ikan bawal atau galamaster ikan bawal, ketika saya menggunakan umpan kelapa, saya memperhatikan senar yang akan saya pakai. Dan saya lebih suka menggunakan senar yang terbuat dari nilon. Alasannya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat mancing semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas senar apa yang baik dipakai ketika kita menggunakan umpan kelapa dalam lomba galatama ikan bawal atau galamaster ikan bawal. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bahwa di setiap saya menggunakan umpan kelapa, saya selalu menggunakan senar nilon. Senar yang biasa di pasaran itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama yaitu senar monofilamen dan yang kedua adalah senar braid. Senar monofilamen sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Di pasaran biasanya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu senar yang murni 100% berasal dari nilon. Yang kedua adalah senar campuran, biasanya di sana disebutkan senar berbahan dasar 50% nilon dan 50%-nya adalah fluorokarbon. Kemudian jenis yang ketiga adalah senar yang terbuat 100% dari fluorokarbon. Oke, saya bahas dulu untuk senar fluorokarbon. Senar fluorokarbon sebenarnya sangat bagus ketika dipakai di lomba galatama ikan bawal atau galamaster ikan bawal. Tapi tentunya ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu senar karbon cenderung lebih cepat tenggelam. Karena memang bahan dasarnya dari fluorokarbon. Karena lebih cepat tenggelam itu, ketika saya menggunakan umpan kelapa, umpan tidak secara dinamis bergerak di dalam air karena umpan tetap berada di bawah dan tidak mau bergoyang seperti umpan-umpan alami yang biasa berasal dari alam. Itu adalah kelemahan pertama ketika saya menggunakan senar yang berasal dari fluorokarbon. Kemudian kelemahan yang kedua, senar fluorokarbon itu dengan diameter yang sama dengan senar nilon, kekuatan atau strength-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan senar nilon. Sehingga tentu saja saya lebih suka menggunakan senar nilon dibanding senar dari fluorokarbon. Dengan diameter yang sama, biasanya kekuatannya hanya 50% dari kekuatan senar nilon. Seumpama 0,5 senar nilon bisa memiliki kekuatan hingga 70 kilo, maka senar fluorokarbon hanya separuhnya saja, atau biasanya sekitar 60-70% lah dari senar nilon. Kemudian kelemahan yang ketiga dari senar fluorokarbon itu tekstur dari senar fluorokarbon relatif lebih kaku dibandingkan senar yang berasal dari nilon, sehingga umpan memang secara otomatis tidak mudah untuk bergerak membuat seperti umpan alami yang ada di dalam air. Itulah alasannya kenapa saya lebih merekomendasikan ketika kita menggunakan umpan kelapa ini, saya menggunakan senar nilon. Baik, selanjutnya kelebihan dari senar nilon. Senar nilon itu memiliki kelenturan yang luar biasa dibandingkan dengan senar yang berasal dari fluorokarbon.
Karena sangat lentur, umpan yang kita pasang di mata kail itu bisa bergerak bebas, bisa melayang-layang di dalam air, sehingga ini memberikan kesempatan bagi umpan untuk dimakan yang lagi sulit atau lagi susah makan umpan. Karena apa? Karena umpan yang melayang-layang di dalam air itu seperti umpan alami yang ada di alam. Dan tentunya ikan bawal sangat menyukai itu, sangat membuat ikan bawal tertarik untuk memakan umpan tersebut. Itu alasan pertama. Alasan kedua, senar nilon memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada senar fluorokarbon. Kemudian yang ketiga, senar nilon di pasaran harganya cukup murah. Biasanya di pasaran kisaran harga 20.000 sampai dengan 40.000. Karena saya mancing setiap hari, tentu saya menggunakan senar-senar yang ekonomis buat saya, sehingga saya tetap bisa mancing tanpa mempengaruhi dapur keluarga saya. Di sini ada beberapa contoh senar nilon yang kemarin sudah saya beli. Ini ada senar athletics, ini harganya kisaran 23.000. Seperti ini, dan semuanya lumayan murah dan sangat direkomendasikan ketika kita main lomba galatama ikan bawal. Ada sinyori, ada wofrin, semuanya bagus ya menurut saya, karena ketika saya membeli senar, saya tidak pernah memperhatikan merek apa sih yang bagus. Yang saya perhatikan adalah kekuatan, kelenturan, dan bahan yang dipakai di setiap merek tersebut. Senar nilon juga memiliki kelemahan. Kelemahan pertama yaitu senar nilon ini lebih mudah kusut, sehingga ketika dipakai di lomba galatama ikan bawal, saya contohkan dulu. Ini senar yang biasa saya pakai, ukuran 0,3 untuk masteran ikan bawal dengan rata-rata berat 2 kg sampai 6 kg. Saya tetap memakai 0,3 karena saya menggunakan umpan dari kelapa. Nah, kelemahan senar nilon adalah mudah kusut. Hal ini bisa kita akali sebenarnya. Yang pertama yaitu ujung tanduk ini harus menggunakan tanduk yang bagus. Jangan menggunakan tanduk yang abal-abal. Biasanya ketika teman-teman semua menggunakan tanduk yang abal-abal, tentu senar itu akan mudah kusut, mudah keriting. Dan yang kedua, ring yang kita pakai ini memang harus di setel dengan baik sehingga tidak menggores permukaan senar sehingga membuat senar menjadi kasar. Kemudian yang ketiga adalah cara pegang. Biasanya ini yang saya perhatikan di beberapa teman saya, itu cara pegangnya. Ketika megang senar seperti ini tentu tidak mudah kusut karena senar tidak bersentuhan. Kalaupun bersentuhan, posisinya lurus sehingga tidak menggores. Tapi ada, dan itu banyak sekali di kolam, ketika megang seperti ini. Jadi dia pegang di antara ring seperti ini. Nah, kalau seperti ini tentu di sini nanti akan kusut. Oke, itu aja video dari saya yang itu biasa saya gunakan di lomba galatama ikan bawal, dan tentunya trik ini hanya untuk penggunaan umpan yang dari kelapa. Untuk penggunaan umpan-umpan lain tentu ada trik yang lain juga. Jadi ikuti terus videonya agar tidak ketinggalan. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa like,
share, dan subscribe video ini agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi yang penting.